sejarah perjuangan umat Islam dan juga terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini patut kita kaji kembali, kita ungkit kembali di mana Indonesia dulu ketika berbentuk kerajaan-kerajaan itu adalah sebagian besar adalah dikokohkan oleh daulat khilafah daulat Utsmaniyah yang ada di Turki. Seperti contohnya yaitu Kedaton, artinya kerajaan Giri yang didirikan oleh Raden Paku alias Sunan Giri, atau dengan nama lain yaitu Ainul Yakin. Benar-benar beliau itu memegang teguh mengeterapkan syariah Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gresik pun juga demikian. Ketika penyebar Islam yang pertama datang di Gresik yaitu Fatimah binti Maimun dengan para punggawanya, para panglimanya, dan juga termasuk penasehatnya yang bernama Syekh Alamsa itu juga datang di Gresik. Mereka berlabuh di desa Leran yang ketika itu merupakan pelabuhan, di mana desa Leran itu berasal dari kata leren artinya berhenti. Itu pelabuhan pertama di Gresik. Ketika itu Gresik masih belum merupakan kota. Kotanya itu berada di Suci. Suci adalah pusat pemerintahan pada waktu itu. Catatan sejarah berdasarkan tulisan yang ada pada nisan di makam Fatimah binti Maimun, tertulis wafatnya Fatimah binti Maimun itu tahun 1082 Masehi. Jadi kalau dibandingkan dengan kerajaan Majapahit itu lebih dulu kerajaan Suci, tempat datangnya pertama kali penyiar Islam yaitu Fatimah binti Maimun, terpaut 200 tahun karena berdirinya Majapahit itu 1293 Masehi. Kembali ke Gresik zaman dulu atau Gresik tempo dulu yang ada di Suci. Setelah Fatimah binti Maimun meninggal dunia, kemudian selang beberapa tahun kemudian datanglah penyiar agama Islam, satu tim yang dibawa pimpinan Syekh Sa'roni dan juga Syekh Abdur Rahman. Kedua membawa rombongan yang berdakwah di Suci. Syekh Sa'roni dimakamkan di Desa Pungangan yang dikenal dengan Mbah Turki, dan Syekh Abdur Rahman dimakamkan di Banjarsari yang terkenal dengan Raden Santri atau Buyut Santri
di Padukuhan Banjarsari yang disebut dengan Toman, di mana kata Toman itu berasal dari kerajaan Ottoman, yaitu Khalifah Utsmaniyah yang ada di Turki. Alhamdulillah kemudian kedua ulama itu berhasil mengislamkan daerah Gresik, utamanya daerah Suci, di kerajaan Suci, dan rajanya juga memeluk Islam. Bahkan kemudian penguasa agama Hindu juga memeluk agama Islam yang bernama Ki Ageng Panjalin. Kemudian selanjutnya Suci dijadikan sebagai kerajaan Islam. Upacara yang berbau Hindu diubah menjadi upacara Islam, di mana budaya Suci yang dulu namanya Guyangan kemudian dijadikan Rebo Khasan. Rebo Khasan artinya rebo yang baik.